Shalom. Perkenalkan. Iya. Perkenalkan, nama aku Marshall Blessing. Dan aku Michelle Blessing. Kami dari Sahabat Blessing. Betul. Sahabat Blessing itu apa sih Kak Marshall? Jadi Sahabat Blessing itu adalah sebuah akun rohani Kristen yang atas izin Tuhan boleh didirikan sejak 18 Juni 2015. Wow, udah 5 tahun ya. Betul. Okay. Jadi kalau teman-teman di sini punya Line, Instagram, bisa langsung di-follow @Sahabat Blessing. Oke, rasanya cukup perkenalan kita. Betul. Kita langsung aja nih Kak Marshall. Jadi aku di sini punya beberapa pertanyaan dari Sahabat Pijar. Oke. Deg-degan nggak Kak Marshall? Lumayan. Oke, kita mau langsung jawab aja nih pertanyaan-pertanyaan dari Sahabat Pijar. Mau Oke. yang mana dulu Kak Marshall? Nomor 1 deh. Nomor 1 dulu ya, jeng jeng jeng. Oke. Pertanyaannya, kalau Tuhan sayang, kok kita masih hidup susah? Kalau Tuhan sayang, kok kita masih hidup susah? Kak Marshall dulu deh jawab. Iya, pastinya kita harus mengetahui dulu pengertian dari hidup susah itu Ya, sendiri. Hidup susah yang dimaksud itu seperti apa sih? Yang kita tahu sih, hidup susah itu yang diizinkan oleh Tuhan berupa sebuah ujian. Artinya setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita sesungguhnya mendatangkan kebaikan. Yes. Itu bukan sebuah kesulitan untuk menghambat hidup kita, tetapi itu sebuah ujian untuk membuat hidup kita semakin jauh lebih baik. Karena kalau Bapak sayang itu pasti mau bikin anaknya jadi lebih baik ya kan Kak Marshall? Betul. Tapi pertanyaannya kenapa sih ditanya kalau Tuhan sayang kok jadi hidup susah, masih hidup susah? Susahnya menurut kita itu karena kita compare sama orang lain kali. Jadi kita menganggap hidup orang lain tuh nggak susah, hidup kita tuh yang paling menderita. Padahal kita nggak tahu kan orang lain itu punya kesusahan yang seperti apa. Betul. Mungkin kesusahan orang lain lebih susah daripada kesusahan kita. Cuma kita suka compare aja gitu Kak Marshall. Betul, dan kalau kita mengalami ujian dari Tuhan, artinya Tuhan sayang sama kita, bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Yes. Tuhan mau kita naik ke tingkat yang jauh lebih tinggi Nah, lagi. itu karena Tuhan sayang. Oke, lanjut lagi Kak Marshall. Oke. Siap, aku yang pilih ya, aku mau yang ketiga. Kalau Tuhan Bapa saya, lalu Bapa saya di rumah siapa? Kalau Tuhan Bapak saya, lalu Bapak saya di rumah siapa? Baik. Pertanyaan yang agak lucu ya. Iya, kalau yang kita percaya, kita menganggap Tuhan itu bisa sebagai Bapa, sebagai sahabat, sebagai teman. Itu yang kita percayai ya Kak Marshall ya. Betul. Lalu Bapak di rumah siapa ya? Wakil. Kita tahu orang tua itu adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Betul. Jadi jangan ditanyakan kalau Bapak kita di surga, di bumi, Bapak yang di bumi itu siapa? Ya jangan ditanyain gitu ya. Yang pasti adalah orang tua kita yang merupakan wakil Tuhan di dalam dunia ini. Dan Yes. Tuhan juga mau setiap kita menghormati orang tua kita. Sebagaimana wujud kasih kita menghormati Tuhan yang telah menciptakan orang tua kita. Yes, nah gitu. Oke lanjut. Lanjut ya Kak Marshall ya. Iya. Lucu-lucu lah pertanyaannya. Yang kedua ya? Sekarang yang boleh, Dua. nomor 2. Kalau Tuhan melindungi, kok saya dibully? Waduh, mungkin dari Michelle dulu nih, yang sering Dibully? komunikasi. bukan sering dibully. Oke, kalau Tuhan melindungi kok saya dibully. Oke, bully ini eksis kurang lebih 3-4 tahun ini kali ya. Akhir-akhir ini bully tuh langsung semua dikit-dikit diledekin bully, dikit-dikit bilangnya bully. Padahal mungkin hanya perkataan-perkataan yang ngeledek doang gitu. Dan Betul. Tuhan tuh melindungi kita. Bukti Tuhan melindungi kita adalah Tuhan menjaga kita kalau kita ada sampai hari ini, tuh bukti perlindungan Tuhan. Betul. Nah mungkin kalau dibully ya mungkin karena pergaulannya kurang tepat gitu ya kan. Kita kan juga nggak tahu, kita yang harus bisa milih pergaulan kita tuh mau seperti apa, mau siapa yang jadi sahabat kita, jadi teman kita. Jadi kita mulai pilih-pilih deh. Kalau rasanya teman ini suka ngebully terus nih, ya jangan ditemenin karena pergaulan yang buruk kan bisa merusak kebiasaan yang baik. Dari yang kita punya gambar diri yang baik, dibully terus jadi rusak. Jadi Tuhan tuh selalu melindungi kita, tapi kitanya mungkin yang pilih pergaulannya kurang tepat. Betul, sehingga kita dapat melihat perlindungan Tuhan secara nyata, teman-teman. Seringkali kita melihat bahwa Tuhan tidak melindungi kita, sebenarnya bukan karena Tuhan tidak memberikan perlindungannya, tetapi kita mulai keluar dari perlindungan Tuhan. Yes. Nah, persepsi itu yang harus kita perhatikan, teman-teman. Kalau kita mungkin berada di lingkungan yang suka ngebully kita, maka solusi terbaik adalah kita
keluar, menjauhi pergaulan tersebut sehingga kita tidak menjadi korban bullying atau kita yang membuli. Biasanya gitu ya. Kak Marcel suka bully ya? Saya yang dibully sama saya. Oh, enggak deh. Oke, kita lanjut. Boleh. Oke, yang mana Kak Marcel? Saya suka berurutan, nomor 4. Oh, suka berurutan. Ya. Ini sahabat pijar pertanyaannya luar biasa loh. Iya. Oke. Kalau Tuhan Maha Tahu, lalu buat apa kita berdoa lagi? Siapa dulu? Sweet, ya. Oke. Iya. Baik. Emang Tuhan itu adil ya. Ya, kalau Tuhan Maha Tahu, lalu buat apa? Tuhan memang Maha Tahu sampai kedalaman hati kita, yang paling dalam Tuhan tahu. Cuma Betul. Tuhan suka pengakuan kita. Tuhan rindu setiap kita anak-anaknya tuh ngaku lagi sama Tuhan, Berkomunikasi sama Tuhan. Oke, jadi Tuhan tuh mau kita juga mengeluarkan pengakuan apa yang lagi kita rasain sih, apa yang lagi kita pikirin. Tuhan tahu semuanya, bahkan kalau kita nggak ngomong pun Tuhan tuh tahu. Cuma Tuhan rindu pengakuan kita sebagai anak-anaknya. Bagikan orang tua, Kak Michelle. Jadi orang tua itu tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, tetapi ada sebuah kerinduan hati dari seorang orang tua pastinya untuk berkomunikasi, atau anak-anaknya itu datang mendekat kepada orang tuanya, ngobrol, cerita mengenai apa yang mereka butuhkan, dan ada sebuah hubungan yang akhirnya terjalin di mana akhirnya anak itu memiliki ketergantungan penuh kepada orang tua. Nah, seperti itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, dan tidak mengandalkan manusia atau dirinya sendiri. Yes, dan ada hubungan yang terbangun, yang terjalin ya ketika kita bisa ungkapin semua apa yang di hati, di pikiran kita. Padahal Tuhan tuh Maha tahu semuanya. Betul. Oke, kita lanjut. Kalau orang Kristen kelakuannya lebih parah dari orang dunia. Kalau orang Kristen kelakuannya lebih parah dari orang dunia. Ya, jadi ini intinya adalah kenapa sih orang Kristen tuh kelakuannya lebih parah daripada orang dunia gitu. Kalau menurut Kak Marcel, apa menurut aku dulu? Mungkin situ dulu ya. Dulu ya. Iya, Tuhan itu adil ya. Baik. Ya, sebenarnya anak-anak Tuhan itu pasti jadi sorotan buat banyak orang. Jadi kenapa ada statement seperti ini? Pasti anak Tuhan ini tidak jadi teladan. Belum lah ya. Belum menjadi teladan. Makanya dibilang tindakannya kok lebih parah dari orang dunia. Betul. Padahal orang-orang di luar sana tuh menuntut kita anak Tuhan punya standar yang lebih tinggi. Betul. Makanya kita dilihat. Kalau kelakuan kita jadinya dinilai buruk, ya berarti kita belum melakukan apa yang dituliskan dalam firman Tuhan. Betul, dan firman Tuhan juga mencatat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Aku mau bacain ya buat sahabat pijar. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dari ayat ini kita bisa belajar, teman-teman sahabat pijar semua, untuk menjadikan hidup kita teladan bagi orang-orang percaya. Yes. Artinya kita harus memberikan contoh yang baik, keteladanan yang baik. Dan apabila kita mungkin melihat ada anak-anak Tuhan yang hidupnya belum menjadi teladan, nah ini juga tugas kita, bukan untuk menghakimi mereka, tetapi tugas kita untuk mendoakan mereka, mensupport mereka, sehingga setiap kita menjadi teladan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang doain juga harus jadi teladan. Betul. Karena bukan cuma bagi orang percaya, buat orang yang tidak percaya pun kita harus jadi teladan. Anak Tuhan tuh memang harus berbeda ya Kak Marcel ya. Betul. Standarnya harus berbeda karena memang kita dilihat dan dianggap lebih tinggi gitu. Jadi ya kita harus punya standar yang lebih tinggi, nggak boleh sama kayak anak-anak lain. Betul, dan firman Tuhan juga berkata nih, Kak Michelle, di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Dikatakan seperti ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yes. Jadi kita harus sadar bahwa status kita sebagai anak-anak Tuhan adalah terang dunia, sehingga biarlah melalui perbuatan kita nama Tuhan selalu dipermuliakan. Yes. Oke, kita lanjut. Lanjut.
Makin deg-degan saya makin bawa Kak Marshall. Kalau saya menikah beda agama, waduh. Ini kayaknya Nggak ada sweet Kak Marshall dulu. coba ya. Kalau saya menikah beda agama, boleh nggak sih? Bagaimana seperti itu ya? Pastinya teman-teman, firman Tuhan mengajarkan untuk setiap kita memiliki pasangan hidup yang sepadan. Apa sih artinya sepadan? Artinya kita sama-sama menjadi pribadi yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sehingga kita memiliki tujuan yang sama. Dan ketika kita mengalami konflik pastinya, maka kita mendapatkan solusi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita punya dasar yang sama. Bayangin teman-teman, yang dasarnya sama aja bisa mengalami konflik. Apalagi yang berbeda dasar imannya, itu akan sangat kesulitan. Nah, terlebih lagi kalau udah punya anak tuh, makin sulit, anaknya jadi bingung. Ini solusinya menurut papa, menurut mama. Jadi untuk menghindari konflik-konflik yang nantinya akan lebih sulit ditangani, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan dengan memiliki pasangan hidup yang seiman dan sepadan. Coba kalau menurut Kak Michelle? Ya seiman harus sebenarnya, apalagi sepadan gitu. Jadi nggak cuma sama agamanya, tapi yang pasti imannya sama gitu. Nah, ini sering banget nih Kak Marshall kalau di Sahabat Blessing lagi live, sering ditanyain, Kak aku punya pacar beda agama, boleh nggak? Iya. Kak Michelle selalu bilang pacaran itu tujuannya adalah untuk menikah. Betul. Dan menikah itu adalah satu komitmen yang tidak bisa dibatalkan lagi gitu. Kalau udah menikah ya seumur hidup harus terus sama dia gitu, nggak bisa. Nah, kamu yakin nggak dengan dasar yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, dengan cara pikir yang berbeda, kamu bisa terus seumur hidupmu bareng sama dia? Sesimpel itu aja sih. Kalau kamu bisa lah Kak toleransi, iya kita lihat aja toleransinya seberapa tinggi sih. Yang sama agama aja tadi Kak Marshall bilang, sama imannya aja masih suka konflik, masih bisa beda pendapat dan lain-lain. Gimana yang bedanya banyak, beda iman, beda kepercayaan. Yang satu belajar untuk mengasihi, untuk mengampuni, yang iman lain mungkin nggak belajar itu, dendam, kebencian dan lain-lainnya. Itu akan susah kalau dibawa terus seumur hidup. Itu sih menurut Kak Michelle. Jadi ini sesimpel itu teman-teman, mikirnya cuma ya kalau dasarnya aja udah beda, bangunannya juga nanti pasti beda. Betul. Gitu. Jadi pastikan sebelum kita memulai sebuah hubungan, kita berada memiliki pasangan hidup yang sepadan dan seiman, sehingga kehidupan kita di dalam pernikahan pun akan langgeng pastinya, langgeng hidup kan. dan juga pastinya menyenangkan hati Tuhan. Oke, lanjut. Pertanyaannya adalah, kalau saya mencuri untuk kasih makan anak saya yang kelaparan gimana? Seakan-akan perbuatan mencuri diperbolehkan gitu ya untuk kebaikan. Tetapi kembali lagi teman-teman, patokan kita, standar setiap anak-anak Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan dengan sangat jelas berkata jangan mencuri. Dengan kata lain, mencuri dengan alasan apapun itu tidak benar. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sekalipun kesannya demi kebaikan. Saya percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk memberikan kita jalan keluar. Oleh sebab itu kita jangan mengambil jalan pintas sendiri atau mencari solusi dengan cara kita pribadi. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu, melainkan selalu ada jalan keluar. Seperti itu. Jadi bukannya mencuri itu niat untuk mencuri aja udah nggak baik kan? Betul, apalagi sampai dilakukan gitu ya. Jadi percayalah Allah kita itu Allah yang penyedia, Allah yang selalu mencukupi apa yang kita butuhkan, tapi mungkin waktunya atau caranya bukan caranya kita, bukan waktunya kita. Jadi lebih banyak percaya sama Tuhan kalau Dia Allah yang sanggup untuk menolong setiap kita. Betul, dan ketika apa yang kita butuhkan belum kita dapatkan saat ini, itu bukan berarti Tuhan tidak akan mencukupkannya loh. Tetapi Tuhan memiliki waktu yang terbaik untuk memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Setuju. Kita lanjut ke Marshall, 3 lagi nih, makin bawah makin panas nih Kak Marshall nih. Oke. Kalau saya tidak beri persembahan di gereja tapi sumbang pelayanan, gimana itu Kak Marshall? Kalau saya tidak beri persembahan di gereja tapi sumbang pelayanan, artinya persembahannya itu tidak diberikan ke gedung gereja gitu ya, tetapi kepada pelayanan-pelayanan yang ada bagaimana. Ini lebih baik kita sweet dulu ya, sahabat hijab. Curang dia memang. Oke, Tuhan itu adil ya. Oke, yuk mulai kami siap. Oke. Ini niat yang baik sebenarnya untuk menolong. Betul. Tapi kita sering diajarin, apalagi dari sekolah minggu, bawa persembahan tuh ke gereja. Ya, karena kita bingung mau bawa kemana lagi. Betul. Karena kan
dari kecil kita diajarin memberikan di gereja. Jadi pasti sampai besar kita punya pemikiran memberi harus di gereja, memberi harus di gereja gitu. Tapi kita harus ngerti dulu memberi persembahan itu untuk apa sih? Yang pertama untuk Tuhan, ucapan syukur kita, dan jenis persembahan itu juga sebenarnya banyak yang Kak Marshall ya. Betul, nggak gitu. selalu berupa uang, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, itulah persembahan. Ya, tapi juga ada persembahan sulung, ada persembahan ucapan syukur, ada persembahan untuk diakonia, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Betul. Seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu nih, ketika kamu memberikan persembahan ini untuk apa sih? Kalau memang gereja yang dipercayakan bisa mengelolanya dengan baik, ya berikanlah persembahan kepada gereja, kepada gedung gereja itu, kepada satu organisasi yang bisa mengelolanya dengan baik. Tapi kalau kamu rasa nggak perlu deh Kak, saya mau langsung ke orangnya aja. Buat Kak Michelle pribadi sih it's okay, karena balik lagi, esensi untuk memberikan persembahan itu apa? Ucapan syukurkah atau apa gitu. Jadi buat Kak Michelle nggak selalu harus ke gedung gereja, tapi kita dimudahkan ketika kita memberikan di dalam gedung gereja, organisasi itulah yang mengelolanya dengan baik. Oke, kalau menurut Kak Marshall secara pribadi ya, memberikan persembahan yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah memberikan dengan sukarela. Artinya memberikan baik itu di gedung gereja ataupun di pelayanan itu bukan menjadi sebuah permasalahan seharusnya. Tetapi yang harus menjadi poin utama adalah apakah ketika kita memberi kita melakukannya dengan sukarela. Karena itu adalah kunci yang Tuhan ajarkan. Tuhan nggak mau kita memberi dengan paksaan, tetapi Tuhan mau memberikan, Tuhan mau setiap kita memberikan dengan sukacita. Artinya bukan berbicara mengenai tempat, tetapi berbicara mengenai sikap hati di dalam kita melakukan sebuah pemberian. Setuju. Kita lanjut aja Kak Marshall. 2 pertanyaan terakhir nih. Oke. Kalau saja dia mencintaiku seperti Yesus mencintaiku. Galau ini kayaknya. Galau. Sahabat pijar galau kayaknya. Coba Kak Michelle lihat. Kalau saja dia mencintaiku seperti Yesus mencintaiku. Kalau Kak Michelle sih baca ini kayak lagi galau gitu Kak Marshall. Berharap seseorang mengasihinya seperti Yesus mengasihi kita gitu. Kak Marshall mau menanggapi dulu? Mungkin sweet dulu. Ya ada Kak Michelle aja dulu karena selalu kalah. Oke. Ya kita nggak bisa mengharapkan manusia itu mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Karena satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita ya cuma Tuhan. Betul. Manusia itu bisa mengecewakan, kasihnya bisa berubah. Hari ini sayang ke kita, besok sayang ke orang lain. Iya. Jadi curhat. Ya yang nggak gitu sih maksudnya. Itu mungkin saja terjadi. Jadi mungkin dari statement ini karena begitu Kak Marshall ada perubahan kasih yang berubah gitu loh, yang dengan waktu yang cepat bisa berubah. Padahal dia maunya kasih Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tapi sekali lagi kita nggak boleh berharap sama manusia, apalagi berharap dia mengasihi saya sepenuh hatinya, ya. Life must go on, kehidupan terus berjalan, banyak hal yang buat prioritas jadi berubah gitu. Jadi ya jangan berharap sama manusia lah, karena kasih manusia itu bisa berubah, cuma kasih Tuhan lah yang tidak pernah berubah. Betul. Silakan Kak Marshall. Karena Allah adalah kasih, dan kasih yang sejati hanya dapat kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, kalau setiap kita merindukan memiliki kasih yang sejati, kasih yang sempurna, ketahuilah hal tersebut hanya dapat kita temukan di dalam Yesus Kristus. Artinya yang sebenarnya kita rindu untuk jalin hubungan lebih dalam lagi adalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau kita rindu orang-orang yang di sekitar kita pun memiliki kasih seperti Kristus, maka yang harus kita lakukan adalah pastinya berdoa untuk dia, karena kita nggak bisa mengubah manusia, Kak Michelle. Kita nggak pernah bisa mengubah manusia jauh lebih baik, betul. Hanya Tuhan yang sanggup untuk mengubah setiap manusia, termasuk hatinya, karena Tuhanlah yang menciptakan pribadi tersebut. Oleh sebab itu, hal pertama yang harus kita lakukan agar orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi pribadi yang seperti Kristus adalah berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, agar Tuhan menjamah hatinya sehingga dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Yes, karena Tuhanlah yang punya hati setiap manusia. Betul. Dan kasih Tuhan itu akan ada ketika Tuhan yang memberikannya. Betul. Yes. Kita lanjut ke Marshall terakhir nih. Jeng 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 jeng. Kak Marshall buka. Kalau saja Yesus masih hidup di dunia ini, apakah Kak Marshall dengan mudah mempercayainya? Oke. Kok jadi Kak Michelle yang bikin pertanyaan? Menurut Kak Michelle gitu sih. Kalau Tuhan masih ada di dunia ini, Yesus pribadi sosoknya masih ada di dunia ini, gimana kita melihatnya Kak Marshall? Ya pastinya
tidak mudah juga ya untuk dapat mempercayai apa yang Yesus katakan kalau Yesus saat itu ada di dalam dunia ini, Karena itu yang terjadi karena itu yang terjadi pada masa lalu. Yes. Pada zamannya Yesus datang ke dalam dunia, ada beberapa orang yang mempercayainya, tetapi ada juga beberapa orang yang sukar untuk mempercayai setiap perkataan Yesus. Padahal lihat mujizatnya. Betul, lihat mujizatnya, lihat kuasanya. hal-hal ajaib yang Yesus kerjakan, dan saat itu Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Mungkin hal yang sama juga akan kita alami ya Kak Michelle ketika melihat Yesus ada di dalam dunia ini. Kita dengan mudah saat ini percaya kepada Yesus karena kita memiliki Alkitab. Yes. Kita dapat mengenali Yesus secara pribadi. Tetapi kalau saja Yesus saat ini ada di dalam dunia dan Alkitab belum ada, mungkin akan begitu sukar juga untuk kita dapat mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya percaya bahwa kasih yang Yesus tunjukkan kepada setiap umat manusia akan membuat setiap kita menyadari bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, dan ya bersyukur berarti kita meskipun Tuhan Yesus tidak ada fisiknya di dunia ini, tapi kita bisa punya iman yang bisa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Betul. Karena apa yang kita baca dalam firman-Nya, apa yang kita lihat, apa yang semuanya yang kita hidupi hari-hari ini itu nyata dan ya Yesus itu ada. Gitu. Betul. Oke. Selesai Kak Marshall akhirnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertanyaannya semua sudah kita jawab. Kita jawab semaksimal mungkin yang kita bisa dan yang kita tahu, dan kita pun masih terus belajar, masih terus upgrade diri, dan teman-teman dan juga sahabat Pijar juga harus terus mau upgrade diri, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Betul. Dan buat sahabat Pijar yang mau kirimkan juga pertanyaan-pertanyaan. Betul. Mungkin ada sahabat-sahabat Pijar yang, Kak, aku ada pertanyaan nih. Kalau-kalaunya lagi. Pengen tahu jawabannya apa. Nah, sahabat Pijar jangan takut ataupun khawatir. Karena sahabat Pijar bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui SMS di nomor bawah ini. Oke, saya Marshall Blessing pamit undur diri. Saya Michelle Blessing. Salam terang Bagi bagi Indonesia. Indonesia.